16 kalau saya nggak salah, di 10 ya lebih populer daripada Quraisy Shihab. Saya langsung khawatir, saya nggak merasa bangga, tapi saya khawatir. Kenapa? Ini mesti ada program yang pengen mereka majuin. Benar aja, setelah kemudian survei itu dirilis, lalu kemudian media-media menggaungkan, ternyata radikalisme ada di kampus-kampus. Maka langsung ada 10 PTN yang kemudian terpapar radikalisme. Ujung-ujungnya apa? Pemerintah mengganti rektor-rektor yang mereka anggap perlu diganti, program-program yang mereka anggap perlu disesuaikan, seluruh pembinaan-pembinaan di masjid hilang semua, rohis-rohis kemudian dicabut, digantikan dengan kontrol mereka. Kan gitu kan ya? Selalu ada trade-off-nya. Selalu ada kemudian sesuatu yang mereka pengen masukkan. Itu seperti itu. Nah, persis kayak Menak juga sama. Ketika Menak itu mengatakan, oh polanya simple, ada orang-orang yang good looking, lalu masuk masjid, dia juga kadang hafiz, lalu kemudian nanti jadi pengurus masjid. Ujungnya dia bilang apa? Karena itulah pengurus masjid harus dari pemerintah. Kan gitu. Itu kan yang mereka pengen kan ya? Jadi pengurus masjid harus dari pemerintah. Lalu kemudian pemerintah mengendalikan segala macam, termasuk pengajian, siapa yang dipanggil, siapa yang kemudian bisa ngomong dan segala macam. Oh, kalau gitu kita jadi tahu sekarang ya. Kenapa? Karena mereka selama ini nggak bisa mengendalikan ulama. Karena mereka selama ini nggak bisa mengendalikan orang-orang yang memang bersuara bukan karena uang. Bersuara bukan karena apapun, tapi sesuatu yang mereka yakini. Sesuatu yang mereka yakini benar, yaitu adalah Islam. Dan saya sudah bilang dari awal bahwa sampai hari kiamat, ulama-ulama itu nggak akan bisa mendiamkan kezaliman di depan mata mereka. Ketika mereka kemudian melihat kezaliman, mereka akan bilang bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Dan mereka akan mendakwakan Islam sampai kapanpun, sampai mati. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Karena sesungguhnya yang paling takut di antara hamba-hamba Allah adalah para ulama. Dan mereka tidak takut yang lain ketika mereka ingin membicarakan sesuatu yang benar. Nah, maka ini yang tidak bisa dikendalikan, maka kendalikan masjidnya. Maka gimana cara mengenali masjid? Kasih ketakutan pada masyarakat. Hati-hati ada radikalisme di masjid. Radikalisme siapa? Good looking. Hati-hati ada radikalisme di pengajian kantor. Hati-hati ada radikalisme di BUMN. Ujung-ujungnya mereka pengen masukin orang-orang mereka. Ujung-ujungnya mereka pengen mengendalikan orang yang ada di situ. Mereka pengen ambil kemudian segala sesuatu resourcesnya. Ini yang sebenarnya yang terjadi. Lihat aja. Itu yang terjadi. Apalagi semua yang namanya hal-hal kayak gini, narasi-narasi radikalisme, itu mereka lakukan untuk menakut-nakuti orang. Akhirnya mereka pengen sesuatu dari yang ditakut-takuti. Yang paling baru juga, makanya saya bilang ini saya bahas secara langsung aja. Ada yang bilang ketua partai tertentu gitu kan ya, ya antum sudah tahu lah partainya apa. Bilang lalu kemudian dengan ini kami berharap semoga di Sumatera Barat itu mendukung Pancasila. Ini juga sama. Jadi dia nuduh orang dulu. Dia nuduh orang, wah itu tempat radikalisme. Kenapa? Karena nggak dukung gue. Nah, kalau lu nggak mau dibilang radikalisme, lu harus dukung gue. Kalau dukung gue, itu pasti Pancasilais. Tapi kalau lu nggak dukung gue, berarti lu radikalis. Ini namanya ya melabel. Dan ini jahat sekali, melabel. Itu yang kedua. Jadi, lihat teman-teman sekalian. Kalau isu radikalisme digulirkan, isu kemudian intoleransi digulirkan, ada sesuatu yang pengen mereka ambil. Entah mereka pengen ngambil kekuasaan di situ, entah ada resource yang perlu mereka ambil, atau ada narasi-narasi, gagasan-gagasan yang perlu mereka diamkan. Kayak kasus di masjid ini, nyata banget. Kenapa mereka bilang banyak radikalisme di masjid? Karena mereka pengen jadi pengurus masjid, harus dari pemerintah. Saya jadi mikir-mikir, ini udah kayak di Cina ya. Di Cina itu ya, setiap masjid itu dikuasai oleh partai pemerintah. Dikuasai oleh PKC, dikuasai oleh pemerintah, maka pemerintah bisa menyegel, pemerintah bisa ngasih tahu apa yang boleh dibaca dan nggak boleh dibaca. Pemerintah boleh untuk mendikte sholat Jumat, bahkan pemerintah boleh untuk membubarkan sholat Jumat, bahkan boleh untuk melarang sholat Id. Kenapa? Karena masjid itu adalah bagian daripada pemerintah. Dan pemerintah boleh melarang segala macam kemudian kegiatan-kegiatan agama. Bukan hanya Islam, tapi juga agama-agama yang lain. Seperti Kristen, Buddha, dan segala macam. Maka di Cina, yang namanya pemerintah menguasai sampai ke masjid. Kok sama ya? Jangan-jangan ya jangan-jangan. Itu aja pokoknya. Saya pengen ngasih tahu, di Cina kayak gitu. Nah, artinya ini pengen dikuasai. Yang ketiga, poin yang ketiga, saya pengen kasih tahu juga adalah teman-teman sekalian. Kalau memang dari dulu ngomongnya tentang radikalisme, itu apa sebenarnya yang menjadi standar radikal? Kasih tahu dong, gitu maksudnya. Jadi kamu tuh ngomong radikal, kamu tuh ngomong intoleran, kamu itu ngomong tentang masalah apa lagi ya? Tentang masalah, ya segala macam lah. Kenapa kemudian nggak dikasih tahu standarnya apa? Contoh ya, tahun 2017, UIN Syarif Hidayatullah itu pernah mengeluarkan satu penelitian, dan saya itu jadi orang paling radikal nomor 2 di Indonesia setelah Habib Rizik Syihab. Ukurannya apa? Standarnya apa?
Yang lebih lucu lagi, ada sebuah lembaga survei yang pernah mengeluarkan yang namanya radikal itu adalah ciri-cirinya atau indikasinya atau standarnya adalah berhukum pada Quran dan Sunnah. Lucu. Ya kenapa lucu? Lah masa Muslim berhukum pada koran, gitu kan ya? Atau berhukum pada siapa kira-kira? Ya kalau mau berhukum, ya berhukum pada Quran dan Sunnah dong, gitu kan ya? Kita pengen menerapkan Quran dan Sunnah dong, kan kita Muslim. Masa Muslim kemudian ketika dia mati kemudian membaca selain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ketika dia hidup kemudian pakai aturan-aturan yang lain, ya dia nggak mau dong. Ya pasti dia mau berhukum pada Quran dan Sunnah, kan gitu kan ya. Nah ini standarnya apa radikal ini? Apakah standarnya radikal ini karena mendukung 212? Apakah standarnya radikal karena nggak dukung kamu? Apakah standar radikal itu kalau bertentangan dengan kamu? Ataukah standar radikal itu karena ganteng gitu kan ya? Terus kamu merasa nggak ganteng, terus karena saya nggak ganteng, jadi gimana ya caranya? Ya sudah, pokoknya yang ganteng tuh radikal misalnya. Atau seperti apa? Kamu nggak bisa melawan dengan argumen, lalu kamu bilang orang lain radikal. Kamu kalau diskusi kalah, terus kamu bilang orang lain radikal. Kamu kurang pinter, lalu kemudian yang pintar-pintar kamu bilang radikal. Like, ini standarnya apa? Jadi standar indikasi radikal itu apa? Karena ini penting banget. Kenapa? Kenapa penting? Kalau nggak ada standar, maka ini menjadi bola liar. Siapapun kalau nggak disenangi sama orang, dia bisa katakan radikal kalau dia punya kekuasaan. Gue punya kekuasaan nih, ya terserah gue dong mau bilang radikal siapa. Ya itu sama aja kayak orang punya pistol, terserah mau nembakin kemana. Nah jadi intinya radikalnya ini apa? Standarnya ini apa? Standar radikal itu apa? Dan kenapa hanya orang Muslim? Kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak bahas kayaknya radikalisme itu masuk ke gereja dengan orang-orang good looking gitu misalnya. Kenapa hanya orang-orang Muslim? Ya tapi saya juga nggak bisa nyalain sih ya, karena memang cuma ada aturannya di dalam Islam, amar ma'ruf nahi munkar kan gitu kan ya. Hanya orang-orang Muslim, ulama-ulama Muslim yang dikasih tahu seperti apa harusnya bernegara, seperti apa harusnya berkehidupan sosial, seperti apa kemudian ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Itu cuma memang orang-orang Muslim yang kemudian belajar kayak gitu ya. Tapi ya sudahlah. Tapi saya pengen tahu indikasinya apa. Sehingga ketika sudah tahu indikasinya apa, kita bisa untuk melihat indikasi ini benar atau tidak. Yang terakhir teman-teman sekalian, poin yang terakhir. Pertanyaannya adalah, apa nggak menak yang radikal? Apa nggak menak yang kemudian perlu untuk belajar lagi? Jangan-jangan selama ini yang dia pelajari, yang dia ketahui tentang Islam itu ternyata tidak pas. Sehingga dia malah menuduh orang-orang yang menerapkan Islam dengan pas itulah orang-orang yang radikal. Gitu kan ya? Jangan sampai. Dan masih banyak banget permasalahan-permasalahan di negeri ini teman-teman sekalian. Ya Allah, kemarin itu ada orang pesta seks, Pak. Ada orang pesta homo, Pak. Ada orang-orang yang mensiarkan homoseksual, mensiarkan hal-hal yang buruk. Ada orang kemudian bebas mesum dan disiarkan secara live. Sementara live mau ditutup gitu kan ya. Gara-gara ya mungkin live ini kayak live-nya kayak gini-gini gitu kan. Ada banyak banget masalah di negeri ini. Emang nggak ada masalah lain lagi sehingga kemudian tiap hari bahas radikal, tiap hari bahas terorisme dan segala macamnya. Dan itu problem besar. Kenapa problem besar? Karena kalau kita bicara teroris, hanya orang-orang yang berbuat kekerasan yang bisa ditangkap. Tapi kalau bicara radikal, itu semua yang dianggap radikal bisa ditangkap. Tapi nggak ada standar, nggak ada indikasinya. Permasalahan Indonesia tuh banyak banget. Yakin permasalahan Indonesia tuh banyak banget. Permasalahan kehidupan beragama tuh banyak banget. Ada madrasah-madrasah yang perlu bantuan. Ada pesantren-pesantren yang sekarang kena COVID, yang harus kemudian dibantu. Ada banyak sekali permasalahan-permasalahan di Indonesia yang jauh lebih besar daripada yang so-called radikalism, gitu loh. Dan mereka sama sekali menutup mata terhadap hal itu semuanya. Mereka sama sekali nggak mau ngelihat terhadap itu semuanya. Dan lebih kecil lagi. Terus emang kemudian kalau misalnya Menak mau melihat, Menteri Agama ini mau melihat, kantornya sendiri, rumahnya sendiri, negerinya sendiri, pegawai-pegawai pemerintahan sendiri, emang mereka sudah melaksanakan semua yang kemudian diperintahkan atau diamanahkan kepada mereka? Dan kalau itu belum dilaksanakan, malah sekarang kita ngelihat adalah ketidakadilan di mana-mana. Kasusnya Joko Chandra, gitu kan ya. Kok bisa-bisanya jaksanya pergi ke luar negeri, foto bareng, sebelum kabur selfie bareng, ada orang-orang yang tiba-tiba keluar nggak balik-balik, orang-orang koruptor semua di luar negeri kayak bebas dan segala macam. Itu nggak radikal ya?
Itu nggak merugikan Indonesia ya. Sementara orang-orang yang dituduh-tuduh adalah sama sekali yang, ya Allahu Akbar, penangkapan aktivis HAM. Ya kemudian ya diseret-seret kayak teroris. Sementara ya cuma karena satu aja, karena mereka nggak punya kekuasaan. Saya cuma pengen menyampaikan teman-teman sekalian, itulah kenapa saya berkeyakinan ya bahwa deradikalisasi ini sebenarnya adalah deislamisasi. Yang mereka ingin adalah Anda tidak Islami atau Anda less Islamic. Kenapa mereka pengen Anda less Islamic? Supaya Anda nggak peduli dengan apa yang mereka lakukan. Anda nggak mau tahu tentang kecurangan-kecurangan. Anda nggak mau ambil pusing dengan segala macam keburukan-keburukan, perampokan, dan juga kengerian yang terjadi di negeri ini. Itu aja yang mereka pengen. Karena kalau Anda semakin Islami, Anda akan semakin peduli dan Anda semakin aware dengan keadilan. Itu yang terjadi pada seluruh kaum muslimin, kapanpun dan dimanapun mereka berada, sepanjang mereka masih yakin dengan Allah dan mereka masih yakin setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan dan setiap hal pasti akan dihisab. Termasuk ketika kita melihat kezaliman, kita nggak boleh diem. Tapi angkat kepala teman-teman sekalian, kuatkan hati teman-teman sekalian. Dan kalau memang radikalisme itu artinya adalah peduli pada negeri ini, radikalisme itu adalah berarti menjadi seorang hafiz yang good looking lalu meramaikan masjid. Kalau radikalisme itu adalah yang dimaksud adalah bertahan pada Islam lalu menggigit Islam seperti menggigit akar pohon, maka saya nggak peduli orang mau ngomong apa. Yang jelas teman-teman sekalian, saya nggak akan pernah berhenti untuk kemudian mencoba menjadi muslim yang lebih baik. Mencoba menjadi muslim yang lebih baik berarti peduli dan berarti pengen untuk berbuat segala sesuatu untuk menjadi lebih baik. Makasih teman-teman sekalian, barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau curhat-curhatannya terlalu radikal, tapi insya Allah tetap good looking. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita doakan semoga menak kita itu menjadi orang yang semakin mencintai Islam, nggak bikin gaduh lagi, dan mudah-mudahan beliau legowo untuk mau mempelajari Islam sehingga standar dan indikasi radikal itu menjadi semakin jelas. Kita juga doakan semua orang-orang yang selama ini berkata tidak baik terhadap Islam atau tanpa sadar mereka mengatakan sesuatu yang tidak baik terhadap Islam, mudah-mudahan mereka mau untuk mengetahui Islam lebih dalam, karena Islam itu sangat indah dan kita harus mendakwakannya. Makasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.